Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Boytiar dengan NPM 2117105171. Di sini saya akan menjelaskan tentang set instruksi. Set instruksi. Operasi dari CPU ditentukan oleh instruksi-instruksi yang dilaksanakan atau dijalankannya. Instruksi ini sering disebut sebagai instruksi mesin atau instruksi komputer. Kumpulan dari instruksi-instruksi yang berbeda yang dapat dijalankan oleh CPU disebut set instruksi. Selanjutnya di sini ada jenis instruksi. Yang pertama itu data processing atau arithmetic dan logis instruction. Selanjutnya ada data storage, main memory atau memory instruction. Selanjutnya ada data movement. Terus selanjutnya ada program flow control atau test and batch instruction. Selanjutnya yaitu ada jenis operand. Yang pertama ada address, kedua number yaitu integer atau floating point. Yang selanjutnya ada karakter atau contohnya ASCII etc. Selanjutnya ada logical data yaitu bits or flags. Selanjutnya ada jenis operasi. Yang pertama data transfer, yang kedua arithmetic, yang ketiga logical, yang keempat conversation, yang kelima I or O, yang keenam system control, yang ketujuh yaitu transfer of control. Selanjutnya ada data transfer. Operasi set instruksi untuk mentransfer data. Yang pertama yaitu move, memindahkan word atau blok dari sumber ke tujuan. Yang kedua store, memindahkan word dari prosesor ke memori. Yang ketiga ada load, memindahkan word dari memori ke prosesor. Yang keempat ada exchange, yaitu menukar isi sumber ke tujuan. Yang kelima ada clear atau reset, yaitu memindahkan word 0 ke tujuan. Yang keenam ada set, yaitu memindahkan word 1 ke tujuan. Yang ketujuh ada push, yaitu memindahkan word dari sumber ke bagian paling atas ke stack. Yang terakhir ada pop, memindahkan word dari bagian paling atas sumber. Selanjutnya ada arithmetic. Yang pertama itu add, subtract, multiply, ada dan divide. Yang kedua ada signal integer. Yang ketiga ada tindakan CPU untuk melakukan operasi aritmetik. Yang pertama yaitu transfer data sebelum atau sesudah. Yang kedua melakukan fungsi dalam ALU. Yang ketiga ada men-set kode-kode, kondisi, dan flag. Selanjutnya ada operasi set instruksi untuk aritmetik. Yang pertama ada add, penjumlahan, subtract. Yang kedua ada subtract, pengurangan. Yang ketiga multiply, perkalian. Yang keempat ada divide atau pembagian. Yang kelima ada absolute. Yang keenam negatif. Ketujuh decrement. Yang ke-8 increment. Nomor 5 sampai 8 merupakan instruksi operand tunggal.
Selanjutnya ada logical, yaitu bitwise operation atau AND, OR, NOT. Operasi set instruction untuk operasi logical. Yang pertama AND, OR, NOT, XOR. Yang kedua compare, melakukan pembandingan logika. Yang ketiga ada test, menguji, yaitu menguji kondisi tertentu. Yang keempat ada shift, yaitu operan menggeser ke kiri atau kanan menyebabkan konstanta pada ujung bit. Yang kelima ada rotate, operan menggeser ke kiri atau ke kanan dengan ujung yang terjalin. Selanjutnya ada conversion, yaitu contoh biner ke desimal. Operasi set instruksi untuk konversi yang pertama yaitu translate, menerjemah nilai-nilai dalam suatu bagian memori berdasarkan tabel korespondensi. Yang kedua ada convert, yaitu mengkonversi isi suatu word dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Selanjutnya ada input atau output. Tersedia instruksi khusus atau digunakan instruksi dalam movement atau dikerjakan oleh controller. Operasi set instruksi output dan input. Yang pertama yaitu input, memindahkan data. Yang pertama ada input, memindahkan data dari perangkat ARO tertentu ke tujuan. Yang kedua ada output, memindahkan data dari sumber tertentu ke perangkat ARO. Yang ketiga ada start ARO, memindahkan instruksi ke prosesor ARO untuk mengawali operasi. Yang keempat ada test ARO, memindahkan informasi dari sistem ARO ke tujuan. Yang selanjutnya ada sistem control, yang yaitu privilege instruction. CPU harus berada pada state tertentu. Misalnya ring 0 pada 80.386.000 plus. Selanjutnya ada kernel mode, digunakan oleh operating system, hanya dapat dieksekusi ketika prosesor berada dalam keadaan khusus tertentu atau sedang mengeksekusi suatu program yang berada dalam area khusus, biasanya digunakan dalam sistem operasi. Contohnya itu yang membaca dan mengubah register control. Selanjutnya ada transfer control, yaitu tindakan CPU untuk mentransfer control, mengupdate program counter untuk subroutine, call, atau return. Lalu operasi sistem instruksi untuk mentransfer control. Yang pertama jump atau cabang, yaitu memindahkan tidak bersyarat dan membuat PC dengan alamat tertentu. Yang kedua ada jump bersyarat, yaitu menguji persyaratan tertentu dan membuat PC dengan alamat tertentu atau tidak melakukan apa tergantung dari persyaratan. Yang ketiga ada jump subroutine, yaitu melompat ke alamat tertentu. Yang keempat ada return, yaitu mengganti isi PC dan register lainnya yang berasal dari lokasi tertentu. Yang kelima ada execute, yaitu mengambil operan dari lokasi tertentu dan mengeksekusi sebagai instruksi. Yang keenam ada skip, yaitu menambahkan PC sehingga melompati instruksi berikutnya. Yang ketujuh yaitu skip bersyarat, melompat atau tidak melakukan apa-apa berdasarkan pada persyaratan. Yang ke-8 ada hold, halt, held ya, menghentikan eksekusi program. Yang ke-9 ada wait atau hold, yaitu melanjutkan eksekusi pada saat persyaratan dipenuhi. Yang ke-10 ada no operation, yaitu tidak ada operasi yang dilakukan. Selanjutnya ada addressing mode. Jenis-jenis addressing mode yaitu teknik
pengalamatan yang paling umum. Yang pertama ada immediate, yang kedua ada direct, yang ketiga ada indirect, yang ketujuh ada ketujuh, yang keempat ada register, yang kelima ada register indirect, yang ke yang keenam ada displacement, yang terakhir ada stack. Mungkin sekian aja presentasi penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.